Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrul Alim dengan NIM 13020200232 dari kelas A5, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan summary atau tugas ringkasan materi 1 sampai 10 mata kuliah komputasi paralel. Baik, materi pertama itu pengantar komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik komputasi dalam pengolahan data dan eksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Teknik komputasi ini memanfaatkan sumber daya komputer yang ada, seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Selanjutnya, jenis komputasi paralel sering digunakan. Komputasi paralel pada jaringan atau network level parallelism terbagi dua, ada HDVS atau Big Data, dan Server dan Nutanix HCI atau Data Center. Selanjutnya ada komputasi paralel pada tingkat data atau data level parallelism. Mengapa menggunakan komputasi paralel? Itu ada 4, yaitu ada peningkatan kinerja dengan menjalankan tugas-tugas secara bersamaan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dapat berkurang drastis. Selanjutnya, pengolahan data besar. Komputasi paralel memungkinkan pemrosesan dan analisis data besar atau big data dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, efisiensi energi atau komputasi paralel dapat menghasilkan efisiensi energi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, penyelesaian tugas yang rumit. Komputasi paralel memungkinkan penyelesaian tugas yang kompleks dan rumit dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, arsitektur komputer paralel. Itu ada single instruction atau single data SISD. Dan ada komputer serial non paralel single instruction, yaitu hanya satu aliran instruksi yang sedang ditindaklanjuti oleh CPU selama satu siklus clock. Kemudian ada data tunggal, hanya satu aliran data yang digunakan sebagai input selama satu siklus clock. Kemudian eksekusi deterministik. Ini adalah jenis komputer tertua. Contohnya itu mainframe generasi yang lebih tua, komputer mini, workstation, dan prosesor tunggal atau PC inti. Selanjutnya single instruction multiple data atau SIMD. jenis komputer paralel yaitu selanjutnya multiple instruction, setiap proses dapat menjalankan aliran instruksi yang berbeda. Multiple data, setiap prosesor mungkin bekerja dengan aliran data yang berbeda. Eksekusi dapat sinkron dan atau sinkron, deterministik atau non-deterministik. Selanjutnya saat ini jenis komputer paralel yang paling umum kebanyakan superkomputer modern termasuk dalam kategori ini. Contoh superkomputer terbaru, klaster komputer paralel jaringan dan grid, komputer SMP atau multiprosesor, PC multicore. Perhatikan banyak arsitektur AMD juga termasuk subkomponen eksekusi SIMD. Kemudian materi 2, paralel terminologi, sistem kerja CPU dan ukuran kinerja. Paralel terminologi, diantaranya yaitu ada task atau tugas, communication, komunikasi, konkurensi atau konkurensi, trade, proses, share memori atau memori bersama, distribute computing atau komputasi terdistribusi, paralel algoritma atau algoritma paralel, speed up atau peningkatan kecepatan, scalability atau skalabilitas. Selanjutnya ada data paralelism atau paralelisme data, task paralelism atau paralelisme tugas, message spacing atau pertukaran pesan, barrier atau hambatan, fork join model atau model fork join, distribute memori atau memori terdistribusi, task scheduling atau penjadwalan tugas, multiprosesor, multikomputer, dan multicore. Selanjutnya CPU Central Processing Unit, Control Unit atau unit control. Fungsi unit control bertanggung jawab untuk mengontrol operasi seluruh CPU dan koordinasi eksekusi instruksi-instruksi dalam program. Tugasnya itu unit control mengambil instruksi dari memori,
mengurai instruksi tersebut, dan memerintahkan komponen-komponen lain dalam CPU untuk melaksanakan instruksi tersebut. Ini juga mengatur aliran instruksi, menjaga urutan eksekusi yang benar, dan mengendalikan aliran data. Selanjutnya Arithmetic Logic Unit atau ALU, unit aritmatika logika. Fungsinya itu adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika AND or NOT pada data. Tugasnya itu mengambil operan atau data yang akan dioperasikan, menjalankan operasi yang diperlukan, dan menghasilkan hasil dari operasi tersebut. Hasilnya kemudian dapat disimpan dalam register. Selanjutnya register. Fungsinya itu adalah lokasi penyimpanan kecil dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara, instruksi, dan alamat memori. Tugasnya itu register digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah oleh ALU, alamat memori yang akan diakses, hasil dari operasi ALU, dan instruksi yang sedang dieksekusi. Register adalah lokasi yang sangat cepat untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. Selanjutnya untuk ukuran kinerja komputasi paralel. Ukuran kinerja untuk prosesor. Pertama Hertz, MIPS, millions of instructions per second. Dan FLOPS, million of floating point operation per second. Ini masuk ukuran kinerja aplikasi untuk prosesor. The speed up untuk mengukur seberapa cepat tugas dapat selesai dalam mode paralel dibandingkan dengan mode serial atau tanpa paralelisme. Kemudian efisiensi. Efisiensi mengukur seberapa efisien paralelisasi dalam memanfaatkan sumber daya. Dan granularity mengacu pada seberapa besar atau kecil tugas-tugas yang dapat dibagi dalam model komputasi paralel. Dan scalability atau skalabilitas itu mengukur kemampuan sistem untuk menangani peningkatan jumlah prosesor atau inti tanpa mengurangi kinerja relatif. Sebenarnya masuk ke materi 3 itu model pemrograman paralel. Desain dasar, itu memori digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data. Data informasi yang akan digunakan oleh program. Unit pemrosesan pusat atau CPU mendapatkan instruksi dan data dari memori, mendekode instruksi dan kemudian menjalankannya secara berurutan. Pertama ada proses interaction, mengacu pada area berinteraksi atau berkomunikasi antara proses atau tugas yang berjalan secara paralel dalam sebuah program. Kedua, problem decomposition adalah proses memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, yang dapat dipecahkan secara independen atau paralel. Dan ada shared memory, adalah salah satu model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau tugas dapat mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan, dengan tujuan menyediakan komunikasi di antara mereka untuk menghindari salinan yang berlebihan. Kemudian karakteristik umum shared memory. Setiap prosesor memiliki kesamaan kemampuan untuk mengakses semua memori sebagai global address space. Kemudian shared memory in hardware. Dalam konteks arsitektur, perangkat keras komputer shared memory atau memori bersama mengacu pada area memori yang dapat diakses oleh dua atau lebih unit pemrosesan, misalnya CPU atau inti CPU secara bersamaan. Kemudian Uniform Memory Access atau UMA. Dalam arsitektur UMA tidak ada perbedaan waktu akses yang signifikan antara memori yang terletak di lokasi fisik yang berbeda. Kemudian Symmetric Multiprocessor atau SMP adalah merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan dua CPU atau lebih yang memiliki akses seragam ke semua sumber daya atau main memory. Dan Non-Uniform atau Memory Access NUMA sering dibuat dengan menghubungkan dua atau lebih SMPS secara fisik dan satu SMP bisa langsung mengakses memori SMP lain. Dan shared memory, keuntungannya yaitu non-uniform memory access ini sering dibuat dengan menghubungkan dua atau lebih SMP secara fisik. Kemudian satu SMP bisa langsung mengakses memori SMP lain. Kerugiannya yaitu tanggung jawab programmer untuk konstruksi sinkronisasi yang memastikan akses korek dari memori global. Selanjutnya distribute memory. Keuntungannya yaitu tanggung jawab programmer untuk konstruksi sinkronisasi yang memastikan akses korek dari memori global. Kerugiannya itu waktu akses memori yang tidak seragam data yang berada di node jarak jauh membutuhkan waktu lebih lama untuk diakses daripada data lokal node. Selanjutnya hybrid distribute shared memory. Keuntungannya itu memberikan fleksibilitas kepada pemrogram dalam mengakses dan berbagi data. Selanjutnya kita masuk materi 4 yaitu message spacing.
Set spacing atau pertukaran pesan merupakan teknik bagaimana mengatur suatu alur komunikasi messaging terhadap proses pada sistem dalam pemrosesan paralel yang berjalan secara independen. Cara berkomunikasi dengan mengirim pesan atau sama lain. Paradigma ini umumnya digunakan dalam lingkungan unit pemrosesan terisolasi dengan memiliki memori sendiri dan tidak memiliki akses langsung ke memori yang dimiliki oleh unit pemrosesan lain. Model message spacing sebagian besar dapat digunakan dalam komunikasi antara proses yang dijalankan pada komputer berbeda yang terhubung oleh jaringan. Selanjutnya masuk ke metode message spacing. Satu, synchronous message spacing, pengirim menunggu untuk mengirim pesan sampai penerima siap untuk menerima pesan. Oleh karena itu, tidak ada buffering. Selain itu, pengirim tidak bisa mengirim pesan untuk dirinya sendiri. Kedua, asynchronous message spacing. Pengirim akan mengirim pesan kapanpun dia mau. Pengirim tidak peduli ketika penerima belum siap untuk menerima pesan. Oleh karena itu, diperlukan buffering untuk menampung pesan sementara sampai penerima siap menerima pesan. Selain itu, pengirim dapat pesan untuk dirinya sendiri. Penggunaan message spacing, shared memory pada multiprosesor. 2. Shared memory pada unit processor dan sistem terdistribusi. Karakteristik message spacing, antaranya itu komunikasi melalui pesan, dependensi untuk pemrosesan, kohesivitas memori, synchronization, dan skalabilitas. Kemudian untuk contoh implementasi, MPA adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Dan PPM, untuk parallel virtual machine, yaitu kerangka kerja pemrograman paralel yang mendukung berbagai jenis sistem. Dan materi 5, Message Spacing Interface atau MPA. Karakteristik MPA, diantaranya itu komunikasi antar prosesor, standar industri, pesan, dan operasi sinkronisasi. Kemudian MPA Program Structure, diantaranya include MPA header files, variable declaration, initialize the MPA environment, do computation and or MPA communication, serta close MPA environment. Kemudian untuk materi 6 atau tools pemrograman paralel. Yang pertama itu kita download aplikasi MSIS2. Bisa kita lihat linknya ini samping. Kemudian yang kedua, jalankan instalasinya yang mendukung OpenMP atau 64-bit Windows. Kemudian kita akan masukkan folder instalasinya. Bisa kita lihat gambar di samping. Yang keempat, ketika sudah finish, kita klik finish. Baik, untuk yang kelima itu sekarang MSIS itu siap untuk digunakan. Maka di sini untuk terminalnya ini sudah siap untuk dipakai. Baik, untuk selanjutnya itu materi 7 itu OpenMP Programming. OpenMP adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel multithreading pada arsitektur shared memory. Pertama, critical section untuk mengontrol akses bersama ke sumber daya yang bersifat bersamaan atau shared resource sehingga mencegah thread mengakses bagian kode secara bersamaan. Kedua, barrier adalah mekanisme yang memastikan bahwa semua thread yang berpartisipasi dalam blok paralel telah mencapai titik tertentu dalam program sebelum melanjutkan eksekusi. Ketiga, atomic. Guna atomic dalam OpenMP adalah untuk melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan atau race condition. Ini berguna ketika beberapa thread berusaha untuk mengakses atau memodifikasi variabel bersama pada saat yang sama. Dengan menggunakan atomic, Anda memastikan bahwa operasi tersebut akan selesai tanpa interupsi. Selanjutnya, atomic terbagi menjadi 4 bagian, yaitu atomic update, atomic read, atomic write, atomic capture. Keempat, shared and private variables. Pertama itu variables bersama adalah variabel yang dapat diakses oleh semua thread dalam lingkungan paralel. Kedua, variabel pribadi adalah variabel yang masing-masing thread memiliki salinan sendiri. Kelima, Amdahl's law. Hukum Amdahl merinci sejauh mana peningkatan kinerja sistem dapat dicapai melalui paralelisasi tugas. Yang keenam, environment variables. Environment variables dalam OpenMP adalah variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku dan konfigurasi runtime dari OpenMP. Selanjutnya, kita masuk materi 8, yaitu lanjutan OpenMP Programming. 7, conditional. Yaitu adalah istilah mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam direktif OpenMP untuk mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak.
Kedelapan, OpenMP function. OpenMP function lebih merujuk pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel dan mengakses informasi tentang thread yang berjalan. Yang kesembilan, reduction. OpenMP reduction adalah konsep yang digunakan untuk mengagregasi hasil dari operasi yang dilakukan oleh banyak thread ke dalam satu hasil akhir. Ke-10, for, digunakan untuk mengindikasikan kepada kompilator bahwa suatu loop for dapat dieksekusi secara paralel oleh beberapa thread. 11, OpenMP master adalah digunakan untuk mengontrol jalannya kode paralel. Direktif master digunakan untuk menandai blok code yang hanya akan dieksekusi oleh thread master atau biasanya thread dengan ID 0 dan diabaikan oleh thread lainnya. 12, single. Pragma OP single adalah direktif OpenMP yang digunakan untuk mengendalikan bagian kode yang hanya dieksekusi oleh satu thread tunggal dalam sebuah tim thread sama hanya dengan master. Tetapi perbedaan utama antara master adalah single memungkinkan thread apapun dapat melakukannya. Pragma OMP paralel untuk membuat tim thread dan setiap thread menghitung hasil lokal berdasarkan ID threadnya. Kemudian kita masuk ke materi 9, yaitu AMP programming. Ini running an MPI cluster within a LAN, di mana kita akan menjalankan MPI cluster dalam LAN. Untuk step pertama yaitu instalasi API CH on Linux machines. Step 2, configure your host file. Konfigurasi harus dilakukan untuk membuat komunikasi antar server menggunakan nama domain tanpa perlu mengetikkan IP address dari masing-masing server dalam cluster. Step 3, create a new user. Membuat user baru untuk memudahkan dalam proses sinkronisasi pada setiap node. Step 4, setting up SSH. Konfigurasi SSH bertujuan untuk membantu komunikasi antar node yang lebih aman. Step 4, atau setting up NFS. NFS atau Network File System, sebuah protokol digunakan untuk berbagi berkas melalui jaringan. Step 4 selanjutnya itu setting up NFS Worker sebagai pertimbangan atau contoh program yang disertakan dengan paket instalasi MPI CH yang mencoba untuk menjalankannya secara paralel. Selanjutnya MPI send and receive. Mengirim dan menerima adalah dua konsep dasar MPI. Hampir setiap fungsi tunggal di MPI dapat diimplementasikan dengan panggilan kirim dan terima dasar dan menggunakan fungsi pengiriman dan penerimaan dan pemblokiran MPI. Ini kita masuk alur proses komunikasi MPI. Pertama, proses A memutuskan pesan perlu dikirim ke proses B. Proses A kemudian mengemas semua data yang diperlukan ke dalam buffer untuk proses B. Data kemudian dikemas ke dalam satu pesan sebelum ditransmisi atau buffer. Data ditransmisi menggunakan perangkat jaringan untuk menentukan routing ke node yang tepat. Proses B masih harus mengakui bahwa ia ingin menerima data A. Selanjutnya MPI point-to-point communication. Jenis komunikasi ini terjadi antara sepasang proses. Kemudian disebut juga komunikasi point-to-point. Dua jenis fungsi ini tersedia yaitu yang send and receive. Proses sender menggunakan fungsi send dan proses receiver menggunakan fungsi receive. Selanjutnya list of point-to-point functions. MPA_send yaitu fungsi ini mengirimkan pesan dari sender ke receiver dalam blocking. Pesan tersebut berisi data dari semua tipe data MPA. Kemudian MPA iSend. Fungsi ini mengirimkan pesan dari sender ke receiver dalam mode non-blocking. Kemudian MPA REST. Fungsi ini menerima pesan dari sender dalam mode pemblokiran. Kemudian MPA iREST. Fungsi ini menerima pesan dari sender dalam mode non-blocking. Kemudian MPA SendREF. Fungsi ini secara bersamaan mengirim dan menerima pesan. Ini adalah fungsi komunikasi dua arah. Dalam fungsi ini, baik sender maupun receiver saling mengirim dan menerima pesan. Selanjutnya untuk materi 10, itu MPI Collective Communication. Types of Collective Functions. MPI memiliki komunikator default yang disebut MPI COM Word yang berisi semua proses yang tersedia. Komunikasi kolektif melibatkan komunikasi data menggunakan semua proses di dalam komunikator tertentu. Selanjutnya, ketika panggilan kolektif dijalankan, itu harus dipanggil oleh semua proses di dalam komunikator. Komunikasi kolektif dan mengkomunikasi point-to-point dijalankan secara independen. Mereka tidak akan saling mengganggu. Dalam komunikasi kolektif, tag tidak digunakan point-to-point yang komunikasi satu ke satu dapat memblokir atau memblokir.
tetapi semua komunikasi kolektif menghalangi. Selanjutnya untuk berdasarkan jumlah sender dan receiver. Fungsi komunikasi kolektif diklasifikasikan menjadi itu one to many, satu sender dan banyak receiver atau MPA because MPA scatter. Dua make to one, banyak sender dan satu receiver atau MPA getter, MPA reduce. Dan many to many, banyak sender dan banyak receiver atau MPA AL tool. Kemudian untuk fungsi komunikasi kolektif operasional diklasifikasikan sebagai antaranya itu barrier synchronization, memblokir hingga semua proses mencapai titik sinkronisasi atau MPA barrier. Dan data movement, transmisi data melalui komunikator MPA broadcast, MPA scatter, MPA gather, MPA L tool. Dan yang terakhir itu collective operations, satu proses dari komunikator mengumpulkan data dari semua proses dan melakukan operasi pada data tersebut untuk menghitung hasil MPA reduce. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah presentasi yang sempat yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahi ta'ala sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.